Oh iya Pak, yang kemudian dipelihara atau agar tidak hilang sehingga dipagar dengan pagar besi itu ceritanya seperti apa Pak? Ini saya ini bahas Inten. Gak taunya teman saya itu kemasukan ya kan. Saya ditodong. Kau tadi bilang apa? Inten bah. Ambil dulu di atas kepala saya. Ya ini wujudnya ini. Ini wujud asli real. Ya, pemirsa, kali ini kita terus menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama peradaban leluhur Majapahit ya. Di mana kemudian Majapahit yang besar di masa lalu merupakan inspirasi, motivasi, dan merupakan jati diri dari bangsa kita. Kita saat ini ditemani oleh Pak Polo ya Pak. Luar biasa sekali Amin. Pak. Kita berada di desa mana ini Pak? Desa Kalipuro, Dusun Kalurip. Dusun Kalipuro, Desa Kaliurip. Desa Kalipuro, Dusun Kalurip. Oh, nggih. Nggih. Desa Kaliurip nggih. Nggih, dusun. Dusunnya Kaliurip. Nggih. Oh, nggih Pak ya. Nggih. Pongging Mojokerto, Jawa Timur. Jawa Timur. Dengan Pak Polo, nama aslinya siapa nih Pak? Sutikno. Pak Polo Sutikno. Iya Pak. Mungkin lebih afdol kita ziarah dahulu Pak ya. Monggo. Sama mungkin nama-nama ini nanti bisa dijelaskan kepada kita semua. Insya Allah. Pak. Monggo Pak Polo. Assalamualaikum ya lal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Jadi kita saat ini berada di sebuah gundukan tanah yang masih misterius ya, kepada seluruh ahli kubur yang ada di sini. Disiril Fatihah. Oh, betul benar. Ya, Bapak mungkin bisa dijelaskan latar belakang ditemukannya 3 makam. Mungkin orang sakti atau leluhur kita atau leluhur desa ini, Pak. Mungkin Ya. dahulu ceritanya seperti apa, Pak? Kalau saya sih kurang penemuannya itu saya kurang jelas, Pak ya. Iya. Cuma waktu kecil saya itu di sini ada sebuah gerumbul itu loh, ada Ya, tanaman, ada tanaman dengan tanaman, bunga. pohon. Oh, bunga-bunga juga. Ada bunga-bunga gitu, bunga apa yang bunganya merah gitu, tapi sekeliling. Oh, ribang merah. Ya sebanyak itu. Oh ya. Ya, ada runtas-runtas itu buat jangan-janganan itu. Oh, ada luntas juga. Ya ada itu. Nah di sini cuma ada batu-batuan. Oh, ini ada semacam kayak batu yang sudah tertata rapi Ya, gitu, Pak ya. Ya, Ada 3 gitu, Pak, batunya. Memang. enggak cuma rata gitu, ada batu-batu yang ditonjolkan gitu aja. Oh, seperti maesa. Iya, Oh, gitu aja. betul. Oh, batunya masih tetap. Oh, Ada tonjol-tonjolan gitu. cuma Ya. kemudian memang terpendam di dalam bangunan baru ini, Ya, tapi posisi nisan batu alam itu masih ada. posisi ya di dalam ini ya, Ya. kemudian ditambah dengan nisan baru ini Pak ya. Yes, terus. Nah, kemudian masyarakat pernah menamai semacam bagilang gitu Pak ya, Pak ya. Sebutannya Magilang. Sebutannya bagilang. Ya. Gimana itu ceritanya Pak Polo? Ya, saya sih yang namanya Magilang saya juga ikut-ikutan aja. Yeah. Yang leluhur kita namanya Magilang juga ada pewarna juwet ya. Terus di sini buat tumbuhan itu bisa gampangnya dipanggil Magilang gitu aja. Oh ya, jadi ini cerita yang sudah Ya. turun temurun diwariskan Ya, dari generasi ke generasi, sebuah pohon juwet raksasa yang di bawah akarnya itu ada batu-batu gilang. iya betul. Yang sehingga kemudian masyarakat itu menyebutnya sebagai Punden Bagilang. Terus Kemudian ada 3 makam ini saja, kalau bisa diberitahukan namanya siapa saja Pak Polo ini? kalau 3 ini dua laki-laki, 1 perempuan. Iya. Kalau menurut saya yang di sini, menurut saya ini dari leluhur. Iya, cerita-cerita Ini yang sebelah diturunkan. ini sebelah paling timur. Paling timur. Ini Mbak, kalau saya ini saya akui Mbak yang juri. Mbah Eyang Juri. Ya, Oke. kalau
Yang sepuh ini Mbah Sari Kerto. Mbah Sari Kerto yang paling sepuh. Ya, Terus yang sana yang perempuan berarti Pak ya. Endang Talimurti. Mbah Endang Talimurti. Iya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ada yang menganggap ini paling sepuh, tapi siapa kembangannya yang tengah itu yang sepuh. Oh ya, ada beberapa perbedaan versi Ya. dari masyarakat. Ada yang mengatakan Mbah Juri paling sepuh, ada yang Mbah Mbah Sari Kerta. Kertosari. Mbah Kertosari ini yang paling sepuh. Namun memang dari segi nama-namanya masih menggunakan bahasa Sangsekerta. Ya. Seakan-akan belum terpengaruh oleh nama-nama yang berasal dari Arab, sehingga kemungkinan memang yang dimakamkan di sini adalah orang sakti era kerajaan Majapahit gitu ya, atau leluhur masa kerajaan Majapahit Pak. Ada yang menyebut seperti itu apa? Ada yang bilang dari petilasan dari Singosari, ada yang bilang gitu, ada yang dari Majapahit, itu katanya Pak. Ada beberapa versi bahwasanya yang dimakam di sini adalah orang-orang sakti era kerajaan Majapahit atau Ada juga yang era kerajaan Singosari. Singosari, Ya, Erlangga. biasa sekali. Mungkin dari tambahan Pak Ri sendiri Ya, ada cerita sedikit. Ya, mohon maaf saya Samulida untuk Pak Polo ya. Iya. Intinya gitu. Kenapa sih kakak saya tadi menjemput dari dari Singosari itu betul kalau menurut saya pribadi. Soalnya di situ ada batu besar ya kan. Iya, Kan intinya kan Empu Sindok kan membawa batu besar itu kan ya. iya betul. Ya, yang namanya versi bisa di apa ya? Intinya itu bisa dipegang dengan satu sama lain gitu loh. Iya betul. Nah, gitu loh ya kan. Ya untuk masyarakat sini awal mulanya sih sebuah gundukan. Saya sambil Mas ya, mohon maaf Ya, ya. betul. Sebuah gundukan, ada sebuah gerombol gitu loh. Awal mulanya itu ada serutnya, ada hewannya semut sama manyang tawon, manyang konir kalau orang bilang. Lah intinya dahulu kala itu masyarakat sini itu guyup rukun ke sini mencari-cari sini. Akhirnya ada sosok tiga ini. Oh ya, jadi menggali-gali dan membersihkan gundukan Iya, yang betul, semak tersebut. Iya. Ternyata kemudian menemukan 3 makam. Iya betul. Itu pun salah satu hewan itu pun nggak ada yang gigit gitu loh. Baik itu semut lenying maupun tawon kunyit tadi. Iya betul lah. Terus manyang konir. Soal batu nisannya itu masih ada ini ya kan, Iya, masih ada ya. Alam. Iya betul. Nah dulunya ini nggak seperti ini. Masyarakat sini itu dulunya itu pinginnya seperti ini, tapi kompak ke sini lalu dia itu pulang 20 meter lah langkah tersebut, akhirnya ambil roboh secara gaib. betul, nggak mau gitu loh, nggak mau seakan-akan dikasih sebuah bangunan permanen. Betul. Dan ada tambahan satu lagi ya kan, salah satu warga sini itu ya mohon maaf mungkin kekurangan finansialnya itu masih lagi jatuh lah, ini seperti itu, anaknya kena penyakit, kalau nggak salah itu penyakit apa ya, kalau dibenar di sini itu penyakit hernia ya kan. Penyakit hernia. Ya betul, hernia. Dia itu berobat nggak punya uang gitu loh. Betul. Itulah di sini. Tidur di sini. Iya, intinya itu minta lur sini, ya mohon maaf. Akhirnya Mbah Endang Talimurti itu bilang, "Ya nak, sakitmu sudah saya bawa, kamu pulang saja." Tuh. Akhirnya sembuh total. Sembuh, sampai sekarang sembuh. Ada kok, itu buktinya ada. Orangnya ada, iya masih betul. hidup hingga saat ini. Iya luar betul. Biasa sekali. Iya. Di sini ada sebuah kondisi masyarakat yang tidak bisa dipungkiri ya, sebuah kondisi gaib maupun kesederhanaan masyarakat ketika memang masyarakat desa tidak memiliki uang untuk berobat, tapi tetap berikhtiar datang ke punden. Betul. Dan ternyata kemudian diberikan kesembuhan juga. Iya betul. Luar biasa sekali. Iya betul. Ya, salah satu cerita yang paling magis dan paling keramat ini. Ya itu tadi ada tambahan satu lagi Mas ya. Iya. Di situ ada sebuah sumur di balik situ itu. Iya. Ya intinya itu kalau orang mau berobat itu intinya ya ambil di situ. Katanya sih sembuh katanya. Iya. Gitu. Tapi ya sering ambil sini sembuh, emang sembuh. Iya, luar gitu biasa. Loh. Jadi ada sumbernya di situ. Betul. Memang masyarakat itu banyak memang yang percaya, bahkan percayai. tempat-tempat seperti ini yang pernah dipilih oleh leluhur gitu. Iya betul. Biasanya memiliki tanda-tanda yang sudah baik, sehingga leluhur kita itu juga memiliki semacam penglihatan ke arah ke depan. Lokasi ini bisa nanti kemudian memberikan kemaslahatan bagi anak cucunya kelak.
termasuk air ya, yang Iya dulu betul. pernah dikeramatkan oleh leluhur, tentu sampai saat ini masih terjaga Betul. kesuciannya atau keramatannya, sehingga bisa juga kemudian keyakinan gitu Betul, ya, karena sudah yakin dengan yakin hal betul. tersebut, maka juga kesembuhan, termasuk mungkin pengelarisan atau melancarkan usaha atau bisa Kalau masalah pengelarisan Iya. atau pesugihan, ya mohon maaf, soalnya Iya. itu kan bicara hati, ya Iya. kan, yang namanya manusiawi, pribadi ya kan, sekali, ya personal kadang-kadang ya. kala gini, kadang-kadang kala itu ada seorang luar daerah itu Mas ya kesini bawa tumpeng gitu loh. Iya. Ajarnya apa Pak? Ya intinya saya ini sudah nadar kalau kata saya itu apa terkabul ya kan, saya bawa tumpeng Kesini. gitu, sering. Ya, Sering. biasa sekali. Iya sering, Jadi sering. ini sesuatu kondisi ya yang di luar akal sehat, tapi memang adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Hanya hal yang secara ajaib gitu ya, telah banyak menolong dari tempat-tempat yang ditinggalkan oleh leluhur kita, Pak ya. Iya Atau betul. mungkin kita melihat sumur dan tinggalan-tinggalan. Oh iya Pak, yang kemudian dipelihara atau agar tidak hilang sehingga dipagar dengan pagar besi, itu ceritanya seperti apa Pak? Ini Ya. batu gelang itu semula tercecer gitu loh Mas, tercecer. Dulunya itu nggak tertata ya, berserakan. Ya. Dulunya banyak nggak seperti itu. Di sini dulu di sungai itu kebetulan ada istilahnya operasi pengambilan batu itu loh. Oh, dulu itu banyak batu-batu di sungai itu banyak, terus dibuka lah untuk itu istilahnya lahan pekerjaan warga, ambil batu dijual. Biasanya dikumpulan di sini dulu Pak, karena banyak dulu itu mobilnya bisa lewat sini dulu. Termasuk batu kotak-kotak itu juga diangkut ya sebagian besar. Nah dulu itu ada salah satunya yang ya diambil orang gitu loh. Hanya dulu itu agak lumayan banyak Pak dulu tuh. Tinggal berapa sekarang sedikit. Oh dulu aslinya banyak ya? Iya. Terlihat itu ada batu-batu kuno yang bisa jadi memang itu adalah perah Majapahit atau sebelum kerajaan Majapahit, era Singosari dari segi bentuk batunya itu. Kekunoannya itu. Dan ada semacam pinggiran-pinggiran batu candi, balok-balok batu candi. Terus kemudian memang di sampingnya itu ada pohon raksasa. Itu pohon apa Pak? Kok kulitnya itu banyak yang diambil oleh warga? Itu juga kepercayaan, itu pohon juwet aja nih Pak. Pohon juwet ya. Pak ya. Cuma kepercayaan masyarakat kulitnya itu dibuat apa Pak? Ya buat penyembuhan itu, berobat. Yang percaya. Penyakit apa saja Pak yang menggunakan kulit juwet ini? Biasanya mungkin sedikit pengetahuan kita semua Pak. Ya semua katanya ya segala penyakit katanya gitu Pak. Segala penyakit gitu ya. Iya. Itu memang yang percaya masyarakat desa ikhtiar bahwasanya percaya kulit pohon juwet ini bisa membawa kesembuhan juga selain air yang ada di sumber itu. Berarti masyarakat banyak yang mengambil kulit pohon juwet termasuk air sumber ini Pak ya. Tapi kalau langsung percaya di sini lah tuh Pak, tetap kita kepada yang Maha Kuasa. Aja seperti obat gitu saja. Tapi semua kesembuhan pasti di sisi Allah SWT. Betul ya. Luar biasa. Iya, tambahan dari Pak Ri. Mohon maaf ya kan, ini salah satu bentuk pemberian yang juri sini. Bisa Pak, saya coba megang Pak. Jadi boleh. Adalah sebuah fakta yang bisa dipegang teman-teman ya. Jadi ini fakta, bukan fakta gaib, ini fakta nyata atau real. Sebuah batu yang bisa tembus ini ya. Mungkin latar belakang ya Pak Ri, ditemukannya batu ini seperti apa Pak? Ini. Awal mula kan saya punya teman ya kan, tawasul ke sini gitu loh. Ya kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Saya ini bahas inten. Gak taunya teman saya itu kemasukan ya kan. Saya ditodong. Pak tadi bilang apa? Inten Bah. Ambil dulu di atas kepala saya. Ya ini wujudnya ini. Ini wujud asli real. Namanya intan. Mohon kalau Bapak, Mas-mas ya kan boleh dilihat masalah sumber dan apa itu pohon juwetnya itu. Kalau ditanya masalah pohon juwet saya nggak tahu, saya masih Pak Pol sendiri ya. Bisa seperti ini. Adanya seperti ini juga sudah. Inilah seksi. Kalau bisa ngomong ini pasti bisa ngomong. Iya. Gitu loh. Yang penting inilah yang saya ngasih tahu, ini pemberian yang juri yang sini. Itu saja Pak. Iya betul. Dan itu yang dari
dipercaya pemberian dari Eyang Juri, Eyang Juri di ini. makam yang paling timur ini. Ya betul. Itu Ini luar biasa sekali Pak ya. iya betul. Oh Itu. ya, sampai saat ini kan dulu katanya tadi cerita dari Pak Polo ya, Ya. dulu juga masyarakat sering ke sini ya, Iya. karena pundennya Mbak Gilang gitu ya. Pada hari-hari apa saja atau bulan-bulan apa saja masyarakat desa sini mengadakan semacam kenduri atau apa namanya ruwahan gitu Pak. Ya, yang pasti 1 tahun sekali guyup kesini, istilahnya ada sesekap bumi Pak. Kita tumpengan di sini sampai gelar wayang, cuma sekilas gitu aja untuk menghormati. Pokoknya kita gak mendiamkan ini, cuma kita biasanya dari telur-telur kita wayang, istilah gelar wayang di sini sebentar. Iya, ini Sambil bacaan. di lokasi ini tiap tahun sekali bulan ruah biasanya gitu ya, untuk memperingati hari ruah desa ini kemudian menggelar wayang, Gebiar wayang ya. Wayang. Ya, betul. Nah ya, selain itu Pak mungkin ada semacam apa namanya pengalaman mistis yang tadi kayak Pak Juri tadi Pak Wari. Pak Ari tadi mendapatkan pengalaman mistis, mendapatkan intan. Kemudian kalau Pak Polo sendiri pernah nggak atau melihat sosok-sosok apa yang ada di sini atau pengalaman mistis lainnya? Atau mungkin cerita-cerita warga yang lainnya pernah bercerita ke Pak Polo, pernah melihat atau pengalaman mistis seperti apa? Kalau pengalaman mistis sih saya nggak berani nyampaikan betulnya Pak. Tapi dari pengalaman itu warga-warga ya nggak ada yang aneh, cuma biasanya itu ada keanehan seperti itu. Saudara saya Wit itu pernah dijumpai di sini orang perempuan gitu aja, bilangnya gitu. Kalau saya sih sekilas-kilas ya, cuma itu banyak apa saya nggak tahu, pokoknya saya juga pernah dikasih tahu gitu aja. Oh, sekilas gitu aja. Iya, sekilas. Percaya mungkin mbah-mbahnya yang ada di sini. Iya ya? mungkin Pak. Nah itu luar biasa sekali ya. Pesan untuk kita semua Pak, dalam kondisi memang punden seperti ini, bagaimana kemudian generasi saat ini juga ikut serta dalam uri-uri budaya ini seperti apa mungkin Pak? Pesannya kita semua. Untuk warga di sini Ya, atau untuk kita semuanya. Ya, untuk generasi penerus, generasi muda-muda sebenarnya ya kita masih harus ingatlah leluhur kita yang pernah berjuang ke dusun kita semua untuk memperjuangkan buat istilahnya buka wilayah sini. Paling enggak kita kenang, kita ziarahi, kita kirim doa gitu aja. Itu aja saran saya gitu aja. Jadi luar biasa memang kalau kita melihat asal usul dari sebuah desa yang membabat alas ya, yang membuat sawah, yang membuat sungai-sungai dan saluran-saluran, yang membuat jalan-jalan, yang intinya kita sebagai generasi penerusnya tinggal meneruskan jalan yang sudah rata, tinggal melalui yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Sehingga leluhur kita yang merintis atau yang berjuang dulu patutlah kemudian tetap kita hormati, kita ingat segala sejarah dan pengorbanannya sebagai ambil pelajaran agar kita selalu berbuat positif ya, kemudian untuk melanjutkan perjuangan apa yang sudah dimulai dari leluhur kita. Semoga bermanfaat. Amin.